Hai guys, selamat pagi, pagi, pagi. Tetap semangat dalam belajar matematika. Ketemu lagi dengan pembelajaran daring matematika. Kali ini adalah KD 3.11 atau 3.11 yang menyatakan bahwa pembahasan 3.11 tentang segi 4 dan segi 3. Kemarin sudah diberikan tugas kelompok tentang segi 4 dan segi 3, yaitu tentang sifat-sifatnya, dan kalian sudah presentasikan, dan cara menempatkan bingkainya. Episode kali ini adalah tentang sudut, keliling, dan luas. Maka dari itu, tolong kalian simak dulu, nanti kalian berlatih untuk dapat memberikan kontribusi, ya. Bagaimanakah cara mencari keliling dan luas? Mari kita sama-sama membahas tentang keliling dan luas serta sudut. Tetap semangat ya PJJ-nya. Banyak yang harus kalian ketahui tentang sudut, keliling, dan luas bangun-bangun segi 4. Yang pertama adalah belah ketupat. Kemudian di sini nanti akan dibahas tentang jajaran genjang, layang-layang, trapesium. Nah, ini latihannya. Kalian nanti hitung kotak-kotaknya. Kemudian ini apa? Gambar apa? Kalian tahu? Ya, trapesium, siku-siku. Kemudian nanti kalian latihan menggambar sendiri di sini buat salah satu bangun segi 4 atau segi 3 dengan menggunakan petak yang ada di sini. Ya. Menggunakan petak yang ada di situ, terus kalian tentukan luas dan kelilingnya. Juga ini ada segitiga siku-siku. Lalu ini satu lagi, aduh kok kelewat ya. Ini segitiga siku-siku, segitiga sama kaki. Nah, itu pembahasan yang akan kalian ketahui pada pertemuan kali ini. Yang pertama kita bahas ini, kalian tahu ini gambar apa? Ini adalah, oh ya sebentar, ada something, kita akan rekam dulu. Ya, kita ulang. Nah, ya mohon maaf ada sedikit ketergangguan. Ya, sudah direkam. Kita lihat kembali share screen kita. Ya, kita akan bahas ya tentang hal-hal yang harus kalian ketahui, yaitu ini adalah sebuah belah ketupat. Nah, belah ketupat kalau kalian hafal sifat-sifatnya, dan memang harus hafal, sudut yang berhadapan sama besar. Sudut yang manakah yang berhadapan sama besar? Ini sudut D dan sudut B. Tentunya di sini jumlah sudut segitiga itu berjumlah 180 derajat. Bisa nanti kalian hitung ya, 33,7 ditambah 56,3 ditambah 90 itu pasti berjumlah 180 derajat. Maksudnya segitiga ini, yang area ini ya, maaf, ini area ini, aku tandain, ini adalah sebuah segitiga. Nah, area ini sudutnya kalau dijumlahkan ini juga 90 pastinya, kalau dijumlahkan 180 derajat. Kemudian sudut-sudut yang berhadapan ini tentunya kalian bisa cari di sini berapa. Kalau di sini 56,3 ya.
Tapi di sini pada gambar kali ini yang diketahui adalah 56,3-nya di sini, berarti di sini juga sama. Kalau di sini 33,7 berarti di sini juga sama. 33,7. Ya. Terus bagaimana cara mencari luas? Bagaimana cara mencari luas? Luasnya adalah setengah kali setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Diagonal itu yang mana sih? Kalian tahu kena diagonal itu yang mana? Ini. Dari sini kita tarik garis ke sini, nah ini diagonal namanya. Itu diagonal 1, boleh diagonal 2. Pilih aja salah satu. Ini diagonal. Dari ujung ke ujung itu diagonal namanya. Nah, bagaimanakah cara mencari luasnya? Kita hitung petaknya. Yuk hitung yuk. 1, 2, 3. Sampai situ? Tidak. Hitung lagi, 4, 5, 6. Nah, ternyata diagonal 1-nya 6. Diagonal 2-nya berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ternyata 4 diagonal 2-nya. Seperti itu. Jadi, untuk mencari luasnya adalah setengah kali diagonal 1 berapa tadi? 6 kali 4. Kita coret yuk. 6 sama 2 berapa? 3. Tinggal dikalikan 3 kali 4. Berapa? 12. Nah, untuk kelilingnya di sini harus menggunakan teorema Pythagoras. Nah, karena kelilingnya di sini sisi-sisinya tidak diketahui, kelilingnya kita pending dulu ya, karena tidak diketahui di sini. Kalaupun bisa diketahui itu dengan Pythagoras dulu, tidak bisa sembarangan menghitung ya, tidak bisa sembarangan menghitung bahwa itu adalah panjangnya misalnya, panjangnya 3, tidak seperti itu. Harus dengan menggunakan Pythagoras, tapi Pythagorasnya kita belum bahas, ya kan? Dibahasnya di kelas 8. Adapun Pythagoras yang simpel itu pernah di SD. Tapi kan harus diingatkan kembali. Ya, oke, by the way, kita lanjut saja ke halaman berikutnya. Tentang apa nih? Jajaran genjang. Ini adalah jajaran genjang, kalian harus hafal, kalian harus mengerti tentang luas dan sifat-sifat jajaran genjang. Apa sifat-sifat jajaran genjang? Salah satunya adalah sudut yang berhadapan sama besar. Yang mana yang berhadapan yang sama besar itu? Yang ini guys. Nah, ini berhadapan. Nah, kita lihat kan di sini 76. Ini kita buat dengan mesin otomatis yaitu GeoGebra. Jadi tidak bisa bohong karena bukan manual. Ini dengan mesin ya, perhitungan sudutnya. Jadi ternyata dengan kita membuat jajaran genjang seperti ini, mesin sudah membaca gitu ya. Jadi ini buatan mesin, jadi bukan buatan langsung manual oleh kita dihitung gitu, bukan ya. Oke, sudut yang berhadapan ternyata sama besar. Yang ini pasti 104. Nah, ini karena terhalang ya oleh huruf di sini, jadi tidak terlihat, padahal ini 104. Oke, kita cari tentang luasnya. Lagi-lagi di sini tidak ada diketahui sisinya ya, kita pending dulu. Cari luas dulu. Nah, untuk mencari luas itu kan alas kali tinggi. Alas itu yang mana? Yang ini alas. Nah, dari sini ke sini itu alas. Jadi 1, 2 petak, 3 petak, 4 petak. Nah, berarti luasnya, alasnya 4. Kita lihat tingginya berapa? Itu aja tingginya dari sini ke sini. Maksudnya dari sini ke sini. Itu tinggi. Jadi bisa di sini kita tentukan tingginya, bisa yang di sini. Pokoknya tinggi itu dari ujung atas ke ujung bawah itu tinggi. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata tingginya juga 4. Karena luasnya alas kali tinggi jadi 4 kali 4. Maka luasnya didapat 16. Seperti itu guys ya. Kelilingnya belum tidak diketahui, mesin tidak menghitung kemarin. Lupa, mohon maaf, jadi pending dulu ya. Keliling itu nanti kalian tambahkan aja kalau misalkan diketahui ya. Ini tambah ini. Ini kan harus pakai Pythagoras juga. Jadi kalau tidak diketahui harus menggunakan Pythagoras. Tapi di sini kalau pembahasannya nanti lama. Oke, kita pending dulu.
sisinya karena tidak diketahui. Ini juga lagi-lagi sisinya tidak diketahui, tapi nggak apa-apa, nanti kita akan cari, mudah-mudahan ada ya yang sisinya diketahui. Ini gambar apa guys? Ini adalah gambar layang-layang. Lagi-lagi ini mesin yang menghitungnya, ya. Nah, kalau di dalam layang-layang kalian harus tahu sifat-sifatnya, harus hafal sifat-sifatnya. Salah satu sudut yang berhadapan, kan ada ya. Salah satu sudut yang berhadapan yang mana? Ini, sama dengan ini, gitu. Itu salah satu sudut yang berhadapan sama besar. Kalau yang atas dengan yang bawah sama, ya kan? Nah, jika ini 71,6, pasti di sini juga 71,6. Kalau ini 45, berarti ini juga 45 derajat. Ya, dan diagonalnya saling tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Kalau ini 90 derajat, ini juga 90 derajat, ini juga 90 derajat, ini juga sama 90 derajat, seperti itu. Nah, kita cari luasnya saja ya. Kita cari luasnya diagonal setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Nah, diagonal 1 tuh melintang dari atas ke bawah. Kok belok-belok? Nah, dari sini ke sini. Itu diagonal 1, diagonal 2. Oke? Ya, diagonal 1 kita hitung ya. Petoknya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata diagonal 1-nya 8. Kita cari luasnya. L sama dengan setengah kali diagonal 1-nya 8. Diagonal 2-nya berapa? Kita hitung petaknya. 1, 2, 3, 4. Tuh. Berarti setengah kali 8 kali 4. Kita coret ya. 2 dengan 8, 4. 8 bagi 2 itu 4. 4 kali 4, 16. Nah, ini guys, luasnya 16. Berarti kalau misalkan menggunakan senti, pakai sentimeternya persegi ya. Seperti itu. Kalau kotak ya petak, berarti satuannya petak. Karena kita menghitungnya petak. Sekian petak, gitu aja ya. Kelilingnya karena tidak diketahui dan harus dicari dengan Pitagoras, jadi kita pending dulu. Nah, kebetulan di sini ada sisinya diketahui, ya. Kita bisa hitung keliling dan luasnya untuk bangun trapesium. Tapi ngomong-ngomong, ini trapesium apa coba? Ini adalah trapesium sembarang. Kenapa disebut trapesium sembarang? Karena sisi-sisinya, lihat, ini tidak sama kaki-kakinya. Kan trapesium itu ada berapa macam? Ada 3 ya. Trapesium sama kaki, trapesium sembarang, dan trapesium siku-siku. Di sini kita dihadapkan dengan trapesium sembarang. Nah, salah satu sifat dari trapesium sembarang ini adalah sudut yang berdekatan berjumlah 180 derajat. Mau tahu sudut yang berdekatan itu yang mana? Ini dia. Nih yang berdekatan itu. Misalkan sudut ini dengan ini. Nah, itu berdekatan. Kamu boleh cek deh di kalkulator ya. 123,7 ditambah 56,3 itu berapa? Sok cek tidak? Pasti 180 derajat jumlahnya. Dan ini juga sama 135. Ini sudut yang berdekatan nih. Ditambah 45, itu 180 derajat. Jadi itu yang dimaksud dengan salah satu sudut yang berdekatan sama dengan 180 derajat pada sifat-sifat trapesium. Oke? Nah, sekarang bagaimanakah cara mencari luas dan kelilingnya? Kita lihat di sini, mencari luas adalah setengah A tambah B kali tinggi. Yang dimaksud dengan A itu yang mana? A itu adalah sisi yang sejajar A dan B itu. Mana sih yang sejajar? Apa arti kata sejajar itu sendiri? Kalian tahu nggak? Nah, kalau kalian ingat jalan kereta api itu kan sejajar. Jalan kereta api tahu nggak? Nah, jalan kereta api kan seperti ini. Salah. Maksudnya jalan kereta apinya yang seperti ini. Nah, seperti ini kan. Nah, kayak gitu kan. Di sini ada seperti ini ya. Nah, yang namanya sejajar itu, ini itu sejajar namanya. Kalau tangan dikedepankan itu akan sejajar. Nah, itu konsep sejajar seperti itu. Jadi kamu jangan sampai begini. A, B, nah ini sejajar dengan C, D, aduh jangan. Itu tidak sejajar. Yang sejajar itu adalah AC dan BD. Nah, itu yang sejajar. Ya. AC dan BD itu sejajar. Mengerti ya?
tentang konsep sejajar. Nah, kita cari luasnya. Luasnya adalah setengah A tambah B kali tinggi. A-nya mana? Ini. Nah, ternyata sudah ada ya angkanya 3 petak. Kita hapus sebagian biar tidak pusing kalian lihatnya. Kita hapus dulu. Nah, seperti itu ya, kita lihat ya. Nah, setengah A tambah B kali tinggi. A-nya 3. Ya. A-nya adalah 3 ditambah. Tambahkan dulu. Setengahnya mana? Setengahnya belum ada. Sebentar. Setengahnya ketinggalan, Bu. Oh iya, lupa. Maaf. Setengahnya jangan ketinggalan ya. Setengah. Seperti itu. Kurung. A-nya 3. Tambah. B-nya berapa? 8. 3 tambah 8. Kali tingginya. Nah, kalian tahu nggak tingginya di mana? Ingat, kalau untuk tinggi itu batas dari lantai ke atas. Ya kan? Itu tinggi. Nah, harus dengan alas itu tegak lurus. Jadi kamu jangan sekali-kali bahwa AB itu tinggi. Gak boleh. Itu miring. Yang namanya tinggi itu tegak lurus dengan alas. Jadi kamu harus menghitung dari sini ke sini. Nah, itu tinggi namanya. 1, 2, 3. Tuh, 3 petak. Jadi tingginya tuh 3. Ya. Nah, 3 kan gak bisa dibagi 2. Ya gak apa-apa. Kan ini, sekali lagi, ini mesin GeoGebra yang membuatnya. Ya. Apakah betul itu 8? Kita hitung saja petaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya kan? Kalau yang atas A-nya 1, 2, 3. Benar. Ini mesin yang menghitung. Ya kan? Berarti setengah kita. Nah, kalau kayak gini, selesaikan yang di dalam kurung dulu. 3 tambah 11 gitu. 3 tambah 11, 3 tambah 8 itu 11. Nanti kali 3. Kalian kalau misalkan memang bisa dibagi 2, ya bagi 2 aja coret ya. Karena ini nggak bisa dicoret, kalikan saja 2, 11 kali 3 berapa? 33. Nanti 33 dikalikan setengah atau 33 dibagi 2. Berapa? 30 dibagi 2 itu 15. 3 dibagi 2 berapa? 1,5. Jadi 16,5. Gak apa-apa koma juga ya. 16,5 petak gitu. Nah, sekarang kita bisa menghitung kelilingnya karena mesin sudah menghitungnya ya. A-nya tadi berapa? Kita anggap ini adalah A ya. 3. Nah, untuk mencari keliling itu yang mana? Ini keliling semua. Jumlahin aja semua sisinya ini. Jumlahkan aja semua sisinya. 3 ditambah berapa itu? 4,2 ya. Nah, mesin telah menghitung 4,2 itu dari itu Pythagoras ini pasti ya, dengan menghitungnya. Mesin dengan menghitungnya dengan Pythagoras. Tambahkan lagi berapa? Ini tadi 8 ditambah 3,6. 3,6 itu koma F. Komanya seperti itu. Bisa kalian hitung? Kita hitung berapa coba? 4,2 tambah 3,6 berapa? Ini 10 ya? Ya kan? 4 tambah 3 4 tambah 3 berapa? 7. 7,8. 4,2 ditambah 3,6 itu 7,8. Nah, 7 tambah 3 10. Berarti 10,8. 10 tambah 8 berapa? 18. Komanya 18,8 petak gitu. Nah, ini kelilingnya. Jadi kalian jumlahkan. Ingat penjumlahan koma. Kita cari halaman yang kosong ya. Kita cari halaman yang kosong. 3,8 berapa? 3,6 ditambah 4,2. Nah, ini tambahkan 6 tambah 2 8, komanya simpan. Nah, ini kan 7,8. Nah, 7,8 tadi ditambah 3. 3-nya kalian jangan simpan sini. Gak boleh. Ya. Gak boleh simpan situ. Disimpannya di sini. 3 ditambah tadi berapa? 8. Seperti itu.
Jadi komanya tetap di sini 8 karena ini angka di belakang koma, jangan disatukan. 3 tambah 7, 10 tambah 8, 18,8. Duh, mohon maaf tulisannya. 18,8. Nah, seperti itu ya cara penjumlahannya. Oke. Layang-layang sudah. Terus apa lagi? Tadi trapesium mana? Trapesium tadi yang sudah kita cari. Udah ya? Trapesium, nah ini ya sudah kita cari ya. Oke. Sekarang kita cari apa lagi? Nah, ini suka menghilang buku ya. Nah, ini segitiga ya. Segitiga ini sisi-sisinya udah diketahui nih. Jadi bisa cari kelilingnya. Ya, untuk mencari luas adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya yang mana? Alasnya yang mana? Kita cari yuk alas. Ini alas. Tingginya itu dari sini ke sini. Nah, ini tinggi namanya. Oke. Diketahui CA. Nah, ini CA. Ini CA. Ini segitiga sama kaki. Salah satu sifat dari segitiga sama kaki itu sisi pada kaki, sudut pada kaki-kakinya sama besar. Nah, ini 66,8, ini juga pasti 66,8. Ya, itu salah satu sifat dari segitiga. Nah, apalagi kita cari luasnya. Luasnya setengah kali alas kali tinggi. Kita hitung alasnya berapa? 6. AB ini mesin sudah menghitung 6. Kita buktikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 kali tingginya ini mesin belum menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata 7. Setengahnya mana? Iya lupa. Menggunakan setengah. Pakai kurung. Oke? 6 kali 7 berapa? 42. Berarti luas sama dengan setengah kali 42. Berarti sama dengan 21 atau 42 dibagi 2. Oke. Keliling. Nah, kelilingnya kita jumlahkan. Berarti jumlahkan aja ke 3 sisinya ya. Ini sudah diketahui 7,6. Ini juga sama 7,6. Nah, kenapa kok sama? Ya kan segitiga sama kaki. Jadi kaki-kakinya sama panjangnya. Nah, jadi untuk kelilingnya adalah 7,6 tambah 7,6 ditambah berapa? 6 ya. Lagi-lagi kita cari halaman kosong. Kita jumlahkan. 7,6. 7,6. Kita jumlahkan. 12 tambah 1 di sini. Nah, 7 tambah 7, 14 tambah 1, 15. Komanya jangan lupa. Jadi 15,2. Ditambah berapa tadi? Yang sisi alasnya berapa? 6. 7,2 ditambah 6. 15,2 ditambah 6. Hati-hati dalam menjumlah 15,2. Jangan kalian simpan 6 di situ. Ya. Karena nanti sejajar dengan angka ini di belakang koma. Nggak boleh. Berarti berapa tadi? 8-nya simpan 8 ya? Kok lupa? 6 bukan 8. Kok hilang? 6 bukan 8. 6, ini 6. Nah, jumlahnya kayak gini. 2, 6 tambah 5 berapa? 11. Simpan 1. 21,2. Nah, itu. Jadi kelilingnya adalah 21,2. Nah, seperti itu guys untuk keliling luas dan sudut dari berbagai bangunan. Nah, ini segitiga. Ini segitiga apa guys? Segitiga sama siku-siku sama kaki, betul. Kenapa? Kaki-kakinya sama. Jadi hal yang serupa seperti tadi ya. Ini kita bisa sebut alas yang ini. Ini kita bisa sebut tinggi.
Perhitungannya sama, kelilingnya jumlahkan semuanya. Oke, bisa ya? Pasti bisa kayak tadi. Nah, latihan guys, buat salah satu bangun segi 4 atau segitiga, tentukan luas dan kelilingnya. Silahkan aja buat nanti keliling dan luasnya. Nah, ini juga kalian cari ya untuk keliling luas dari trapesium ini. Tingginya sudah ada tuh 4 ya. A dan B-nya 4 dan 6. Oke, kelilingnya sudah ada angkanya. Kalian tinggal cari. Oke. Ternyata sudah selesai. Kalian tinggal latihan aja di sini. Kalian tinggal hitung kotak-kotaknya. Kalian kan berkelompok. Silakan dibagi. Siapa yang mencari persegi panjang, siapa yang mencari belah ketupat, ya, untuk keliling dan luas. Jadi nanti hitung kotak-kotaknya di sini. Keliling dan luas saja. Keliling dan luas saja. Kita tulis di sini ya. Carilah keliling dan luas. Oke. Nah, itu tugasnya. Carilah keliling dan luas. Nanti kalian bagi saja ya. Ini persegi panjang siapa, layang-layang siapa, persegi siapa, belah ketupat, trapesium dan jajaran genjang dan trapesium tuh 2, 3, 4, 5, 6. Kan kelompok ada 5. Ketuanya 2 lah boleh. Ketuanya aja 2 bangunnya, oke? Nah, Bu, kalau kelompok saya cuma 2 orang, ya udah berarti 3 ewang. Jadi nggak mau tahu, pokoknya cari gitu ya, bangun persegi panjang, persegi ya berapa luas dan kelilingnya kalian cari di Jamboard ini. Jadi kalian harus aplikasi Jamboard ini harus di-download dulu, oke? Nah seperti itu ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kalian paham tentang bangun ini ya. Oke, sampai keningan.